si korban itu sendiri, apa sih pelajaran yang perlu dipelajari atau pesan apa yang Ilahi ingin sampaikan kepada si korban ini gitu ya. Pesan cinta tentunya ya, karena apa yang terjadi itu ya pasti itu adalah karena cinta. Apa yang dilakukannya itu berdasarkan cinta gitu. Nah, apa saja? Oke, kita mulai bahas satu persatu. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Fenomena yang terjadi saat ini yaitu banyaknya perselingkuhan, entah itu laki-laki maupun perempuan. Menurut saya sama saja ya, judulnya perselingkuhan. Nah, pentingnya untuk membahas ini bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi ya ini sebagai sarana untuk introspeksi diri, untuk benahi diri, untuk pertumbuhan diri. Nah, yang akan saya bahas yaitu dari sisi si korbannya. Loh, kok dari sisi korban ya? Kenapa bukan si pelaku? Kebanyakan itu kan yang dibahas itu kan yang pelakunya gitu ya, tapi enggak, buat saya yang penting adalah yang perlu dibahas adalah untuk si korbannya, supaya ya ini bermanfaat gitu ya, bermanfaat untuk para korban dalam tanda petik ya, korban perselingkuhan. Nah, seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Ya, secara umum ya, hubungan entah itu ya pasangan ya, hubungan pasangan, entah itu suami istri ataupun yang masih mungkin pacaran ya. Nah, itu secara umum adalah hubungan yang saling membutuhkan ya. Ya, ini normal, sebagai manusia kita kan saling membutuhkan satu sama lain, seperti itu. Nah, namun dalam perjalanannya dimana tidak selalu terus bersama, tidak selalu selaras ya, ada kalanya ada ketidakcocokan dan sebagainya gitu. Itu hal yang wajar untuk kita sama-sama saling bertumbuh ya, dan saling mengenal satu sama lain, saling bertumbuh. Nah, tetapi pada kenyataannya ya terjadi ketimpangan dan yang akhirnya menyebabkan atau terjadinya perselingkuhan. Nah, dari si korban itu sendiri, apa sih pelajaran yang perlu dipelajari atau pesan apa yang Ilahi ingin sampaikan kepada si korban ini gitu ya. Pesan cinta tentunya ya, karena apa yang terjadi itu ya pasti itu adalah karena cinta. Apa yang dilakukannya itu berdasarkan cinta gitu. Ya, terjadi perselingkuhan itu, takdir itu adalah yang terbaik bagi si korban gitu ya, dari kacamata Ilahi gitu. Karena ya kan, kita ini kan terbatas, ego kita, pikiran kita ya, itu kan terbatas. Kita tidak memiliki pengetahuan yang akal kita ya, tidak memiliki pengetahuan yang luas dan detail tentang apa yang terbaik untuk diri kita sendiri ya, karena ya tadi ego kita terbatas gitu. Nah, tetapi Ilahi kesadaran ketidakterbatasan itu kan yang punya kuasa, yang punya pengetahuan yang luas, yang betul-betul detail, yang tahu akan terjadi di masa yang akan datang ya, dan yang terbaik untuk diri kita ya Dia.
bukan kita yang terbatas ini secara ego gitu, secara pikiran gitu. Nah, makanya ya perlu disadari bahwa apa yang terjadi itu adalah yang terbaik darinya, tepat, tidak salah sasaran gitu. Nah, kemudian yang kedua, sadari bahwa apa yang terjadi adalah kesalahan akibat dari disebabkan dari kesalahan kita sendiri. Penyebabnya adalah diri kita sendiri. Nah, tentunya sesuatu peristiwa itu terjadi ya, kayak dalam hal ini perselingkuhan, itu tidak 100% kesalahan si yang pelakunya ya, 100% salah dan juga 100% benar tuh kan gak ada manusia yang 100% salah ataupun benar gitu ya. Itu berlaku juga untuk dia dan juga si pasangannya itu gitu ya. Masing-masing punya peran, punya andil melakukan kesalahan atau kekeliruan sehingga peristiwa perselingkuhan itu terjadi. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu sadari bahwa pasangan kita ya, atau si pelaku itu gitu ya, dia adalah kurir atau pembawa pesan. Maksudnya itu gimana nih ya? Yang namanya pembawa pesan itu tugasnya dia mengantarkan, dia membawa pesan itu ya. Jadi bisa jadi orangnya diganti sama yang lain tapi pesannya sama gitu. Jadi fokusnya pada pesannya ya. Jadi sadari bahwa si pelaku adalah pembawa pesan. Kenapa perlu menyadari hal ini? Supaya fokus kita adalah pada pesannya, bukan pada orangnya, bukan pembawa pesannya. Nah, ini ngaruhnya apa? Ngaruhnya ya nanti pada penyembuhan diri kita sendiri. Oke, berikutnya sadari bahwa atas apa yang terjadi atau di balik perselingkuhan itu ada pesan atau pelajaran dari ilahi untuk kita pelajari yang nantinya diuji atau ya itu orang biasa disebutnya ujian gitu ya, pelajaran yang perlu kita pelajari supaya kita naik kelas, supaya kita lebih bertumbuh. Nah, dan berikutnya adalah dari apa yang terjadi ini membuat si korban ini menjadi sadar akan siapa dirinya. Posisinya itu dia itu siapa gitu ya, perannya apa, mengapa dia yang dipilih gitu ya. Nah, itu ya itu pesannya gitu ya. Nanti jadi lebih sadar akan diri sendiri. Oke, pelajaran pertama adalah tentang kemelekatan. Peristiwa perselingkuhan itu terjadi, diizinkan itu bisa jadi karena ya si korban ini terlalu melekat pada pasangannya. Nah, karena terlalu melekat sehingga ini kan nggak baik buat si korban ini kan. Jadi si ilahi memberikan ujian atau pelajaran ini supaya si korban itu belajar dan sampai melepaskan diri dari kemelekatan terhadap pasangan, terhadap manusia. Karena terlalu melekat ini ya. Dia itu cemburu gitu. Dia itu cemburu karena terlalu besar ya porsi kita terhadap manusia dibandingkan pada diri sejati kita daripada ilahi, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu pelajaran tentang bertanggung jawab. Ya,
bertanggung jawab terhadap yang pertama emosi yang kita rasakan, ya, bertanggung jawab terhadap konsekuensi ataupun resiko yang harus kita terima. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab untuk menyembuhkan diri. Nah, terkait dengan menyembuhkan diri, disinilah yang dimaksud dengan tadi ya, pembawa pesan cinta. Nah, dibalik dari peristiwa perselingkuhan itu kan yang dirasakan si korban adalah ada beberapa ya, nih tergantung ya, setiap orang beda-beda. Cuman ini secara umumnya, misalnya perasaan ditolak, tidak diterima, tidak dihargai, perasaan diabaikan, perasaan diremehkan, perasaan tidak dianggap misalnya ya, terus perasaan apa lagi, disalahkan ya, dimanipulasi, dibohongi gitu ya. Jadi ada berbagai macam rasa udah kayak iklan yang dirasakan si korban ya, dimana peristiwa ini bisa jadi hanya pencetusnya ataupun triggernya, atau apa ya, bisa juga kayak akumulasi dari luka batin atau pendaman emosi atau inner child kita, ataupun sisi-sisi gelap kita yang kita tekan misalnya gitu ya, dari si korban ini gitu, yang tidak disadari gitu. Akhirnya terjadi peristiwa ini membuat itu semua muncul gitu, dan untuk disadari sehingga bisa dilakukan tindakan berikutnya, yaitu dengan healing, self healing, inner work, shadow work gitu ya, menyembuhkan luka batin ataupun inner child si korban. Nah, kemudian pelajaran yang lainnya yaitu tentang ya, kembali pulang dalam tanda petik ya. Ya, pelajaran untuk jiwa supaya kembali pulang, kembali fitrah untuk menjadi diri yang otentik. Nah, peristiwa yang menyakitkan yang tadi membuka semua luka-luka batin di masa kecil ya kan, inner child dan sisi gelap, penekanan emosi dan sebagainya, itu dibuka, dibongkar ya kan. Nah, setelah itu membuat si jiwa ini jadi kembali pulang ke diri sejatinya gitu ya, menjadi dirinya yang otentik. Nah, itu pelajarannya. Nah, kemudian pelajaran yang berikutnya adalah setelah kembali pulang menjadi diri yang otentik, kembali ke fitrah, diri sejati, yang selanjutnya adalah mencintai diri sendiri. Ya, peduli, self care dan self love, mencintai diri sendiri dengan terus melakukan penyembuhan dan bertumbuh ya, terus bertumbuh, sehingga ketika kita mencintai diri sendiri itu dengan secara tidak langsung kita pun sedang berupaya untuk mencintai orang lain pula gitu ya. Karena ketika kita sudah penuh dengan cinta ya nanti yang keluar juga cinta. Kalau kita tidak sembuh atau belum sembuh, yang tertanam di bawah sadar kita adalah luka, adalah penyakit, adalah racun, maka yang keluar ke orang lain atau yang kita berikan ke orang lain ya dalam ketidaksadaran kadang-kadang, nah itu juga sama, luka, racun, sesuatu yang berbahaya untuk orang lain gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pelajarannya agar kita menjadi, atau agar si korban ini ya menjadi versi terbaiknya ya, menjadi sisi terbaiknya ketika sudah
tadi ya, menemukan diri sejatinya, mencintai diri sejatinya, dan juga mengaktualisasikan diri ya, menjadi versi terbaiknya tanpa ada kejadian perselingkuhan. Ya mungkin selamanya nggak akan sadar ataupun tidak mendapatkan pelajaran-pelajaran yang saya sebutkan tadi. Ketika sudah melewati semua itu gitu ya, yang pelajaran-pelajaran yang tadi saya sampaikan, pada akhirnya yang tersisa atau hasilnya adalah rasa syukur, berterima kasih ya, dan juga bebas ya, membebaskan diri dari belenggu kemelekatan, penderitaan menuju kebebasan, pencerahan, keberlimpahan, kesejahteraan lahir dan batin. Nah, ini saya bahas dari sisi korban supaya ya ada perubahan ke yang lebih baik, supaya bertumbuh, tidak justru terpuruk pada rasa rendah diri, rasa tidak berdaya, atau rasa-rasa yang lain gitu ya. Nah, maka perlu tadi ya, pelajaran yang paling utama adalah sadar atau kesadaran, sadar diri ya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan di kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai ketemu di episode berikutnya, di video berikutnya. Salam sehat, bahagia, sejahtera, berkelimpahan untuk kita semuanya. Dah.